Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur, ini babak kedua dan seperti biasa setiap komentar yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti udah saya baca dan udah saya masukkan ke watchlistnya, dan setiap pertanyaan yang belum dijawab kemungkinan saya lagi mencari jawabannya biar pas nanti biar bisa disajikan dengan baik dan benar. Adapun kalau ada yang harus dikomentari silahkan komentari, adapun ada yang harus dikritik silahkan dikritik teman-teman ya, dan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan telah berkomentar baik positif atau negatif. Itu akan menjadi amunisi buat saya, dan terima kasih yang kemarin memberikan apa namanya, thanks gift ya, gift thank ya. Terima kasih ya teman-teman ya dukungannya. Terus kepada teman-teman ini share untuk updatean ya, ingat ini share untuk updateannya aja, bisa dilakukan setiap hari. Mungkin nanti untuk DILD sama BEMAS ya, DILD kita kenapa saya nggak bahas hari ini karena nanti 2 hari lah, Senin, mungkin Senin, kalau nggak Senin besok sorenya kita bahas ya. Kalau BEMAS akan saya upayakan untuk dibahas tersendiri ya. Baik teman-teman, kita langsung aja membahas bagian keduanya. Ada MNCN. Nah ini mah teman-teman udah tahu sendiri ya, kepunyaannya Mr. Harry ya. Kan di sini juga ada bandarnya, jadi cenderung kalau dia dibawa ke bawah udah istilahnya ambil aja kalau dibawa ke bawah itu. Kenapa? Karena emang ada bandarnya gitu aja ya. Tapi untuk sekarang kemungkinan bisa lihat sendiri ya. Si bandar lokal ataupun Polen lagi terus jualan ya. Sangat tebal banget jualannya. Polen juga lagi jualan. Bandar lokal lagi jualan, Smart Money belum masuk. Nah, secara candle ini dia menandakan mau ke arah sini ya. Udah saya dikasih tanda 352. Kemungkinan dia akan ke arah sini. Cuman untuk penurunannya teman-teman coba bisa dilihat teman-teman di sini ya. Di sini coba lihat nih. Nah, area sini ya. Nah, area 302-nya itu mungkin akan menjadikan emiten ini dibawa ke arah situ dulu ya. Karena untuk melihat ke arah sini udah kuat banget ininya nih, apa namanya, candle ininya bawahannya kuat banget nih. Cuman di 302 nya yang agak rapuh dikit, ada gap ya. Kalau dia menembus ke 302 ya bagus, karena ini untuk menembus ini sebenarnya area sini nih yang agak sulit itu ya. Sulitnya kenapa harus ke bawahin dulu, nah baru ke atasin. Ya juga udah ngasih tahu, oke lah katanya saya turun ke bawah, tapi saya mau ke sini deh nanti gitu ya. Mudah-mudahan bisa langsung menembus ke 362 nya. Target masih di 394 ya. Malahan ini harga wajarnya kalau udah hitung ya di 386 sama 804 berdasarkan PBP ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Makanya kita akan tulis trailer di sini deh ya. Biar teman-teman nanti target saya tulis tanggal sekarang biar ketahuan ya bahwa bukan artinya harus targetnya ke arah sini pas per tanggal ini ya. Tapi target dibuat ini tanggal 01/08/09 2024. Saya harus membiasakan sendiri untuk bulan 9-nya ya. Jadi teman-teman sementara santai dulu ya. Ini lagi ada istilahnya penurunan dulu sebentar gitu ya. Mungkin kalau ke arah sini nggak apa-apa gitu kan, biar nutup PR-nya dulu karena dia udah mau menuju ke 352, udah kasih tanda. Untuk menuju sini saya bilang kan harus ke bawah dulu ya. Kalau udah bisa menembus area-area sinilah kemungkinan bisa bablas ke area 395 ya. Jadi sekarang harap maklum bandar lokal lagi jualan dulu gitu ya. Sama paling juga jualan. Kita lihat dulu di sini di bandar detektornya. Kita lihat dari tanggal 230 dulu ya terakhir ya. Poren tanggal terakhir tanggal 30. Mana poren ya, tanggal 30 siapa yang ngambil untuk porennya? Ada BB, oh bagus juga buat teman-teman, BB nih yang ngambil. RX keluar ya. Ini bagus nih BB yang ngambil teman-teman ya. Kita cek deh. Kita tanggal 29 nya. BB berapa? 45 ya. 45 tapi CC ya. Poren ya. YU, bagus juga teman-teman nih. Jadi dibuang sama RX tapi dipegang diakumulasi sama si YU sama si BB nih. BB itu baru kemarin akumulasinya teman-teman ya. BB cenderung saya bilang saya setuju dengan BB kalau dia udah akumulasi ya. Cenderung dia suka memang up harga ya. Mudah-mudahan sih di emiten ini juga tersenggala seperti itu ya.
Domestik kita lihat tanggal 30 di ZP ngebuang, EP ngebuang, sebagai bandar ngebuang, yang nerima DR sama XL sama IN sama YP. Ya DR lumayan lah ngambil ya. Kalau EP kenapa buang? Karena ada yang nampung gitu aja. Kalau nggak ada yang nampung dia cenderung sideways. Begitu biasanya teman-teman ya. Kalau ada yang nampung ya dia mau ngelempar kan enak. Siapa yang nerima barangnya ya itu yang siap nerima istilahnya barang-barang dari bandar gitu kan. Persoalan dia mau diangkat lagi, nanti mungkin si bandar akan menentukan dia mau dijual di harga berapa nih gitu kan. Jadi kita akan melihat bagaimana pungutan dari seorang market maker baik berupa bandar lokal ataupun foreign untuk mengangkat emiten ini ya. Dari si BB sih udah terdeteksi ya bahwa si BB itu sudah ngambil ya 45.000 lot, dan si kakak juga udah ngambil 1, sedikit sih kalau kakak ya. Mudah-mudahan sih ini cepat kelar lah gitu jualannya. Nanti mungkin bisa di up ke lebih tinggi lagi, tapi dia udah ngasih tangga ke 351. Dia cenderung kalau MNC ya di bawah ke bawah mah sebenarnya enak banget tuh MNC, udah beli aja MNC mah. Ada bandarnya, tenang aja ada bandarnya ya MNC itu. Baik, yang kedua ada Cleo pernah kita bahas untuk harga harga wajarnya ya, harga fundamentalnya 1144 sama PBP-nya 808. Sekarang 1165, artinya kalau berdasarkan fundamental ya sekarang lagi mahal gitu kan. Lagi mahal ya, kalau diturunin lagi mungkin ke area 949-nya agak sedikit murah ya, sedikit murah dari harga per. Tapi kalau harga PBP ya masih harus ke 700-an ya. Kenapa? Karena PBP-nya 808 gitu, ada 800-an. Terus bagaimana kalau menurut saya? Menurut saya di sini ada aksi candle kepala merah dikit teman-teman ya. Di 1200. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Terus di sini juga boleh ditandain nih di atas gunungnya dikit ya. Di 1400-an ada si kepala merah juga. Mudah-mudahan bisa menembus ke arah situ, dan dari MA juga sini udah memotong MA20 ya. MA20 udah di bawahnya, MA10 udah di atas. MA200 nya masih uptrend ya. Mudah-mudahan dengan kondisi uptrend ini si Cleo juga bisa di uptrend lah ya. Nggak apa-apa istilahnya dia melebihi harga wajarnya. Di sini kan ada harga bandar sama harga candle ya. Mudah-mudahan bisa ke arah harga candle dulu ya. Ya mudah-mudahan ke arah situ ya. Adapun di sini ada tekanan, ini sebenarnya ada tekanan supaya tidak naik ke atas. Tapi dia ngasih tahu lagi, oke, saya tekan. Tamen kalau mau ke bawah saya akan ke bawahin, tapi suatu saat saya akan mampir lagi di 1175. Nah seperti itulah teman-teman mungkin yang dibicarakan sama candle ini. Karena kecenderungan ketika candle si kepala merah ini nongol, kecenderungan akan ke situ ya. Dari bandar lokal dia udah akumulasi sejak tanggal 16 Agustus 16 Agustus kita lihat bandar lokal ada siapa? Ada YU ya, bagus sih teman-teman. YU, CP juga udah masuk, cuma sedikit. Ada NI sama YU yang ngambil, sama si LS nih. LS kadang-kadang suka dipakai sama Away ya. Tapi si YU adalah salah satu market maker. Ingat, salah satu market maker itu broker yang suka megang market maker itu YU ya. Kadang-kadang YU itu sebagai market maker yang kuat. Dan teman-teman kita udah pada keluar sejak tanggal 16 Agustusnya. Untuk update-annya tanggal 30 ya sementara ini ya masih ngebuang lah gitu ya, si bandar masih ngebuang, tapi YU terus ngambil ada 4.200 lot ya. XL juga sudah ngambil, PD juga udah ngambil, kakak juga sudah ngambil. Untuk domestiknya, untuk foreignnya ada sedikit pembuangan ya, 1000-an deh, 5.000-an ya, 5.000, 4.000 ya. Di sini terlihat jelas ya dia ngebuang ya. Kemarin ngambil 2 hari, cuma sekarang ngebuang. Biarin aja karena mereka juga emang harus jualan. Jadi mereka juga ketika dia ngambil gitu ya, karena jangan sampai dia terlalu longsor, maka jualnya di atas. Nah kalau untuk bandar lokal lagi sideways-nya ini dia terus diambil, terus ditahan sama bandar lokal. Walaupun kemarin ada jualan, tapi CEO yang ngambil itu akan lebih balik lagi CEO. Kenapa CEO yang ngambil lebih baik? Karena salah satu market maker itu adalah CEO ya. Hati-hati aja, ini emang lagi downtrend dulu ya, tapi dia ngasih tanda ke arah-arah yang sudah saya kasih tik ini ya, dia akan menuju ke sana. Jadi penurunannya ini belum tentu ke arah mana, tapi udah saya kasih tahu kalau ke arah 19.000 karena di sini ada gap, kalau di sini juga ada gap dikit ya di 75. Maka kalau ke arah sini bagus nih teman-teman ya, karena berarti dia di bawah harga wajarnya. Artinya ini udah murah kalau di arah 700 itu.
Sekarang aja lagi dijual agak mahal dikit berdasarkan harga wajar, makanya targetnya jangan jauh-jauh, takutnya dia oversold ya, over jadi udah kemahalan. Terus ada selanjutnya ada BGTG Bang Ganesha. BGTG kita update aja dulu sebentar ya. Ini kan belum dihitung harga fundamentalnya ya. Ini juga bagus, secara candle udah uptrend teman-teman. Secara candle udah uptrend, cuma hati-hati aja area 61-nya dia meninggalkan gap ya, secara gap dulu nih. Nah, dia akan menuju ke arah mana? Kita akan lihat di sini kecenderungannya dia ini agak susah, benar susah ditembus, maka dia harus ke bawahin dulu. Kita akan cari ke arah-arah mana dia akan berlabuh ya. Sini kita lihat jelas di area 79 teman-teman ya. Area 79 sama area 77-nya ya, tapi saya ambil aja yang tertingginya di 79 ya. Kalau dia bisa menyentuh ke 79 karena ada si kepala merah ini, mudah-mudahan bisa menuju ke area yang lebih tingginya lagi di area 85 teman-teman ya. Jadi kalau yang masih nyangkut di area-area sini ya masih aman lah ya. Tinggal kalian average aja, kalau bisa sih di bawah 79 ya, biar kejemputnya agak cuan dikit gitu kan. Terus kita lihat dari asupan bandar lokalnya udah bagus teman-teman, dari mulai tanggal 13 dia udah akumulasi, cuma ada penjualan. Terakhir lagi akumulasi tanggal 22 Agustus. Kita lihat 22 Agustus siapa yang ngambil 22 Agustus. Untuk domestiknya ada SQ, YP ya. YP itu adalah broker yang yang sebelah tiga itu ada foreign, ada scalping, ada retail gitu kan. Nah, jadi di sini agak nyaru gitu kan kalau untuk YP atau SQ. Kadang-kadang emang dia keseringannya dipakai sama bandar ya, sama DH juga sama. Dia ada seperti emiten yang sering dikeluarkan, ada si DH, si AI juga bagus ya, MI juga bagus. Mudah-mudahan dengan masuknya SQ, MI sama DH sama AI ini menjadikan emiten ini bisa ke area 79. Di sini agak susah, kenapa? Karena rata banget di sini ya, tapi di sini meninggalkan celah teman-teman, dikit gap ya. Nah, di sini ada gap ini teman-teman, di sini ada gap. Nah, ya, gap ini mudah-mudahan bisa ketutup lagi gap ini ya. Kita hapus dulu, kita kasih tandanya, kalau gap kita kasih tanda seperti ini teman-teman ya. Set. Nah, gap kita biar tahu ya. Kita ganti di sini pakai target. Target tanggal 01 09, artinya ditulis tanggal segini ya, bukan target untuk tanggal satunya mencapai area. Nah, kita kasih aja tanda di sini. Ini juga udah bagus, MA10, MA20, sedikit lagi menyentuh MA200 kalau sama body. Kalau udah sama shadow sih udah kesentuh gitu, tinggal sama bodinya doang. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Bandar lokal udah ngambil, terus foreign juga udah ngambil teman-teman. Lihat dari area tanggal 23-nya. Area tanggal 23 si foreign udah ngambil ya. Mana si foreign? Siapa yang ngambil? Cece. Iya, betul Cece. Bagus Cece, kalau udah ngambil dia suka jualan di atas. Mudah-mudahan bisa jualan di atas, dan mungkin teman-teman yang masih istilahnya masih nyangkut mudah-mudahan terjemput ya, target ke 79. Mudah-mudahan seperti itu. Hati-hati aja area 61-nya dia akan meninggalkan gap. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ada MSIE. MSIE kita lihat dia akselerasi teman-teman, dia papan akselerasi. Kita akan lihat dulu kecenderungan ini mudah ya teman-teman. Dari lihat dari bid turnover-nya ini sangat mudah sekali untuk di up ya. Sekarang harganya 17 ya. 17 kita lihat di sini teman-teman. Nah, dia kalau menuju ke 16 lagi ya biarin aja ya. Ke 16 biarin aja biar nutup si gapnya ini tidak terlalu aclok-aclokan seperti pocong ya. Biarkan dia ke bawah dulu biar menutup gapnya, lalu di bawah ke atas juga lebih bagus lagi ya. Nah, ini target selanjutnya adalah di 19. Kenapa 19? Ini lagi uptrend. MA10 sama MA20-nya udah bersinggungan ya, udah golden cross. Terus secara si kepala merah juga ada di harga 19. Kita lihat acara tertingginya bukan di sini teman-teman, tapi di sini juga ada gap. Ya lumayan di sini, kalau bisa mencapai ke area gap ini juga lumayan. Kita tarik standar, di sini ada gap.
tapi kita akan cari si kepala merahnya. Nah, si kepala merah ada di harga 35 ya, mudah-mudahan bisa ke arah 35 teman-teman ya. Kita lihat ke 35 ya. Kita tulis dulu deh targetnya ke 35 ya, karena di situ ada si kepala merah, sekarang juga lagi uptrend. Target 0109 2024. Jadi target ini ditulis karena tanggal sekarang, bukan target tanggal satunya ya. Di sini juga kalau dia bisa nembus ke 19, kemungkinan dia akan uptrend ya, karena dia juga udah bagus nih, udah candlenya udah apa? Si MA juga udah bagus, terus si bandar lokal juga udah ngambil teman-teman dari sini nih. Dari 23 Agustus ya. Kita lihat 23 Agustus. Daripada FCA mendingan ngambil istilahnya ngambil akselerasi ya, walaupun naiknya istilahnya 10% aja, tapi kan lumayan gitu kan. 23 ya. Kita lihat domestik siapa yang ngambil. Ada CC, ada RG, ada LZ. Yang paling banyak CC, RG. Berarti CC lokal ini ya, CC lokal yang menjadi market makernya atau bandar lokalnya. Di LZ juga ada nih, LZ bagus teman-teman, si kakak juga udah masuk walaupun sedikit ya. Yang ngebuang siapa? Teman-teman kita, ada juga sebagian dari bandar juga yang ngebuang. Ya bagus kalau dia turun ke bawah lagi pakai candle merah aja gitu ya. Terus selanjutnya hari berikutnya pakai candle hijau ke atas, itu kan lebih keren lagi. Jadi dia tidak punya PR, walaupun di sini sih ada PR sebenarnya ya. Saya tidak suka di sini nih. Di 14-nya ada PR juga. Ini kan PR yang harusnya ini kemarin itu dia ngambilnya di 14 itu langsung hijau ke atas ya. Baru pakai candle hijau lagi, cuma ini karena ada keloncatan saya khawatir ke 14 lagi. Tapi mudah-mudahan diangkat dulu baru ke bawahin lagi ya. Kemarin juga udah ngambil teman-teman, lihat tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 Poren udah ngambil. Kita lihat si Poren ngambil si HP ya 200 lot. 200 lot ya, kalau di harga akselerasi lumayan juga ya. Cuman ini sekarang si HP emang coba-coba kali ya. Di sini juga si HP belum belum menunjukkan performa yang baik, artinya ini hanya sebagai penggembira aja lah untuk Poren ya. Sekarang jadi yang mengambil kuasanya adalah si bandar lokal. Lihat di sini teman-teman, ketika dia pengambilannya keren banget, tapi penjualannya tidak signifikan. Tapi dia ngambil lagi semenjak dia ngeluarin dikit-dikit untuk nahan. Nah sekarang yang kita bahas tanggal 23 dia udah ngambil lagi. Cenderungan ini si garisnya udah ke atas ya. Mudah-mudahan bisa nyampe target lah ya, ke arah targetnya 35 mudah-mudahan. Terus ada Smil. Aduh, Smil ini sebenarnya apa ya? Smil itu gini, lihat nih, Smil itu kan udah tinggi, teman, harganya udah tinggi banget ya. Di sini juga udah ngasih tahu dia akan menembus agak sulit dikit, dia harus ke bawahin dulu. Kemarin juga di sini udah mulai bergejolak gitu ya. Di sini nih di Poren ini kan tanggal 26 ngejual gede. Terus kemarin juga ngebuat dua candle juga gede sih. Nih lihat. Baru kemarin dia ngambil lagi. Cuman ini yang bagus itu bertahan, si Poren bertahan banget ini. Dia emang jualan di atas ya teman-teman ya. Terakhir kita lihat deh si AK ya. Kita runtut deh ya. Si AK yang si BK tuh kan, si BK ngejual, si AK yang nampung ya. Kemarin aja coba lihat siapa yang tanggal 29 sama 30. Siapa yang ngejual? Si AK, si CC ngejual tuh teman-teman di atas. Saya bilang ini, saya kecenderungan kalau saya sendiri ya, kalau sendiri kalau di emiten yang sudah naik begini, saya kecenderungan udah saya tidak akan ngambil ya. Kecuali kalau teman-teman udah punya harga di bawah ya. Udah punya harga di bawah, maka ikutin aja. Ini kan kemarin sempat mau dead cross nggak jadi. Nah, sekarang itu mau menuju dead crossnya lagi, tapi masih ditahan sama si Poren nih ya. Sama bandar lokal si Poren terus ditahan ya. Kemarin kejualan si bandar lokal, sampai sekarang dia nahan di area sini ya, tanggal 29-nya nahan, lihat nih. Tanggal 29-nya si bandar lokal dia nahan. Ya CPAO ya, AO juga bagus sebenarnya. Tapi tanggal 30-nya dia ngebuang sedikit ya. Seperti yang tidak mau turun atau tidak mau naik gitu kan. CPAO kan tuh ngejual kan. AT sama si PS yang ngebeli gitu kan. Jadi saya bilang ini kalau dia kecenderungan ke bawah lagi dikit aja, istilahnya buat nurunin tensi dulu lah, jangan sampai naik terus gitu kan.
Ini udah bagus sebenarnya si Parakenda ya. Tinggal kita bersabar aja karena sini si Foren juga ngambil terus gitu. Jadi jualan di atas ya. Dan sekarang kemarin dia ngambil lagi gitu kan, artinya ini memang mau ditahan di arah sini gitu ya. Si bandar lokal juga kecenderungan di arah sini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut naiknya ya. Walaupun secara chart detektor ya ini udah over gitu ya. Juga ditandai dengan sini. Kenapa? Kalau dia mau menembus area sini ya benar harus ke bawahin dulu. Kalau dia masih di sini juga udah dikasih tahu lagi nih di 307-nya harus ke bawahin dulu juga. Artinya dia mau diturunin dulu ke bawah gitu kan. Ini juga nih yang udah ngasih tahu ya. Turun ke bawah dia maksa masuk, kasih tanda lagi seperti ini, maksa lagi ke bawah, di up lagi cuman ini dikasih tanda lagi dia mau ke bawah, ini juga dikasih tanda lagi ke bawah. Lihat aja nih kalau mulai dead cross ya, kalau yang udah di sini sih mendingan amanin aja profit dulu, tapi yang baru masuk jangan masuk karena sudah tinggi banget harganya. Udah tunggu aja lah area-area yang mungkin biasa di area sini teman-teman nih, sini area sini, ini juga. Lalu sebentar. Ini bagus banget ininya rapet banget nih. Hampir tidak terdeteksi sama saya teman-teman ini. Cuma di sini doang teman-teman, keren banget ini yang ya ini nutup candlenya keren banget ini, yang candle bawahnya nih, candle supportnya keren banget ini yang nutup saja hampir di mana saya bilang ini supportnya gitu ya. Ini di sini juga emang sih ada si buntut merah di sini ya, tapi di sini ditahan terus di sama candle doji ini nih. Ya kalau orang lain sih pasti ngasih tandanya, kalau nggak di sini nih teman-teman, di sini ya di sinilah kata orang lain. Kalau saya lagi mencari celah di mana ada sedikit aja, ada celah sedikit aja untuk gap gitu ya. Ini benar-benar teman-teman, coba kita gedein dikit deh, siapa tahu ketemu gapnya. Cuma di sini doang gapnya teman-teman, jauh banget ya, jauh banget gapnya. Di sini hampir tidak ada gap sama sekali, hampir ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya kemana gapnya. Di sini juga bagus. Di sini kanda bullish juga sedikit sebenarnya ini. Ya mudah-mudahan tidak terjadi penurunan yang signifikan lah ya. Walaupun istilah si bandar lokal sama si Foren udah mulai jualan nih teman-teman, lihat apalagi si bandar lokal udah jualan habis dia ngambil lagi ngambil lagi. Foren ini lagi ngejual dikit-dikit, jadi jual nahan biar nggak terlalu ke bawah, jadi dia jualnya di atas teman-teman ya. Nanti kita akan pantau terus nih apakah si Foren lagi ke bawah lagi si garisnya. Mungkin kalau dibawa ke garis ya harap hati-hati aja ya. Kalau dia emang dibawa cekung dulu sih bagus gitu ya, meninggalkan penurunan bukit aja ya, penurunan bukit. Nanti mungkin kita akan di sini akan lihat apakah dia meninggalkan si candle merah. Artinya kalau meninggalkan si candle merah ada kemungkinan dia ke atas lagi ya. Tapi kalau di sini kemungkinan dia akan berturunan lagi, karena yang saya bilang ini kalau di sini kan candle tersulit ya untuk menembusnya. Jadi kalau menembusnya itu harus ke bawahin dulu, artinya harus diturunin dulu teman-teman. Ya seperti itu. Ya untuk sebenarnya kalau teman-teman yang udah udah ngambil, udah jagain aja, jagain itu, pantau aja, takutnya ngebros lagi gitu kan. Tapi kalau yang baru masuk jangan ngambil ya teman-teman ya, kenapa udah tinggi, tunggu aja dia istilahnya koreksi dulu lah. Terus ada BTEC Bumi Teh no Kultura Unggul. Ini FCA bukan FCA ya, apa FCA ya, kita lihat dulu ya. Ini sayang sekali teman-teman untuk BTEC, dia lagi ada pembuangan dari bandar lokal teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja walaupun ini naik, artinya bandar lokal lagi ngebuang barang dulu, yang nerima ya biasanya ya teman-teman lah gitu ya. Cuman biasanya kalau yang nerimanya bukan teman-teman, artinya ada sekumpulan broker mengatasnamakan diri, dia bukan bandar dari bagian emiten ini, tapi dia sering bertransaksi di antar emiten ya. Nah, kayak BB, AO. Nah itu biasanya dia suka berkeliling tuh ya teman-teman. Dia tidak akan terdeteksi sebagai bandar, tapi suka kadang-kadang pengambilannya besar. Di sini bagus teman-teman, kecenderungan sini mau pada nerima di angka 3 rupiah ya sama 4 rupiah. Udah murah banget gitu ya. Jadi dengan modal 300 perak juga masih bisa transaksi. Cuman saya pikir kalau di harga FCA mendingan nanti kalau yang belum kejemput ya, kalau mungkin belum terjemput ya harap bersabar aja. Bagi yang beli
Bagi yang beli kan tahu sendirilah, FCA itu kadang-kadang belinya gampang, jualnya susah. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah, dari kecenderungan ini juga istilahnya mungkin ada yang average ya, ada yang average juga karena udah 3 rupiah, mungkin ada yang average ya, tapi dengan sangat disayangkan si bandar lokalnya terus jualan ya. Ini sangat disayangkan sekali. CPYB adalah bandar lokal, EP juga bandar, kakak juga bandar ya. Dia berhasil ngejual di harga bawah, nggak tahu untung nggak tahu rugi, yang penting kayaknya si CP sama si YB bukan ngejual rugi ya, mungkin ini sisa barang, bisa tahu ini sisa barang, yang namanya sisa barang untung udah ada barang ya udah jual di berapa aja untung gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang nerima ada teman-teman kita yang paling banyak, tapi di sini kabar gembira ada si Becky ya, si Becky juga udah nerima. Becky itu adalah salah satu yang suka dipakai sama market maker brokernya ya. AT juga udah nerima, MG juga udah nerima. Mudah-mudahan dengan kehadirannya si MG, si Becky ya, juga ada retail YMYV, dan mudah-mudahan si MTN ini cepat di-up ya. Ini juga udah sideways, udah lama juga, udah 1 bulan ya, udah 1 bulan lebih dia tidak diangkat ke angka 6 ya, cuma 345 ya. Mudah-mudahan setelah ada pungutan dari si MG, si AT untuk bisa menampung barang-barang dari broker bandar ya, broker bandar lokal ya, mudah-mudahan dia bisa kuat lah nampungnya gitu kan. Gimana kalau ya teman-teman yang nerima ya, saya khawatir dia kecenderungan hanya ngejual aja, tidak berpikir untuk menaikkan kan. Kalau retail kan intinya nerima di bawah pingin langsung jual di atas kan. Kalau mereka kayak MG, Becky sama SQ ataupun AT ada kecenderungan dia mau bertransaksi makan gitu kan, makan kanan, average-nya udah siap baru jualan. Kalau teman-teman kita kan beri di bawah pingin kan jual di atas gitu kan. Jadi tidak ada upaya untuk menghajar kanan. Tapi kalau YP terutama YP scalping, dia kecenderungan hajar kanan tahan kiri, hajar kanan tahan kiri gitu kan. Jadi kecenderungan untuk scalpingnya itu di situ bagus ya. Makanya saya bilang kalau di FCA kan anak-anak scalping nggak bisa masuk teman-teman ya. Makanya harus diperjualbelikan secara normal, baru dipanggil tuh anak-anak YP yang suka scalping, kemudian si emiten ini bisa di-up. Tapi kalau untuk harga FCA dengan sangat harus bersabar sekali. Ini sabarnya udah S4 ini kalau udah FCA. Kalau saham 50 kan sabarnya S3, ini S-nya S4 ya. Karena untuk bebas dulu dari tekanan FCA-nya untuk ke 50-nya ya. Dan dari Poren juga kecenderungan udah jualan ya. Poren udah jualan, jadi si Poren udah nggak ada di sini. Ya mudah-mudahan si Poren bisa ngambil lagi ya. Biar Poren masuk, biar ada kepercayaan bahwa emiten ini juga lagi diakomodir sama Poren. Jadi ada nilai lebih lah kalau Poren masuk ya, ketimbang Poren keluar, benar oke keluar, percayanya di mana gitu kan. Ya baik teman-teman, mudah-mudahan CBTech ini cepat keluar. Cuman sangat disayangkan nanti kalau ada pungutan dari bandar, mudah-mudahan nanti saya informasikan lagi. Tapi ada tapinya teman-teman, ada broker yang suka mengangkat bukan dari bagian bandar emiten ini, cuman dia suka keliling mode MG, AT gitu kan, sama Becky ini udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan bisa menampung dan menahan penggempuran dari bandar lokal ya. Ya mudah-mudahan bisa di-up juga kalau sedikit ibarat bebas dari FCA-nya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk babak keduanya. Mungkin nanti pagi-pagi akan kita ulas lagi beberapa emiten yang mungkin berpotensi naik ataupun turun. Salam sejahtera untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan ciao.